Halo semuanya, selamat datang. Kembali lagi pada seri video yang membahas mengenai network fundamental. Pada video sebelumnya, saya telah memberikan penjelasan tentang pengenalan jaringan komputer, yang mana kita telah membahas mulai dari sejarah jaringan komputer, konsep dasar, serta topologi. Pada video ini, kita akan membahas mengenai hardware, kemudian ada media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer. Kita mulai dari yang pertama, hardware ini merupakan satu hal yang cukup penting juga, khususnya untuk kalian yang baru berkenalan dengan jaringan komputer, karena banyak sekali perangkat yang digunakan dan pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mari kita mulai dari yang pertama. Di sini ada hub atau switch ya. Jadi fungsi dari perangkat ini adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat melakukan pertukaran data, mulai dari menerima, memproses, ataupun meneruskan. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Video sebelumnya saya menjelaskan bahwa jaringan komputer itu merupakan hubungan dua atau lebih komputer untuk saling berkomunikasi. Kalau kondisinya hanya ada dua komputer, contoh komputer A dan komputer B, pastinya kita tidak perlu menambahkan alat apapun, kita tinggal menghubungkan satu sama lain. Tapi lain cerita kalau misalkan jumlah komputernya bertambah. Bagaimana jika ada lebih dari dua komputer yang ingin terhubung? Nah, pastinya di sini kita perlu menambahkan satu alat, di mana alat ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer yang ada di satu jaringan. Jadi bisa kita simpulkan, hub atau switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat atau device pada satu jaringan. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian, apakah hub dan switch itu sama? Mari kita coba lihat. Jadi kalau secara fungsi, hub dan switch ini memiliki fungsi yang sama ya, untuk menghubungkan beberapa perangkat. Nah, cuma di sini perlu kita ketahui, hub ini hanya bertugas untuk mengirimkan paket data saja. Sedangkan switch ini memiliki fungsi yang lebih handal. Kita coba lihat dari gambar berikut ini. Ceritanya komputer A ingin mengirimkan paket data ke komputer B. Apa yang akan dilakukan oleh si hub? Kalau hub ini memiliki pola komunikasi yang berbeda. Pada saat komputer A ingin mengirimkan paket ke komputer B, hub di sini akan meng-forward atau membroadcast traffic ke semua klien yang terhubung dengannya. Jadi walaupun komputer A mau ngirim paket ke komputer B, tapi paket broadcast-nya juga itu sampai ke komputer C. Nah, tentunya di sini hub memiliki kecepatan lebih rendah karena kapasitasnya akan dibagi sebanyak jumlah host yang terhubung dengannya. Misalkan kecepatan sebuah hub ini maksimal 100 Mbps, maka kecepatannya akan dibagi sejumlah klien yang terhubung. Karena pada gambar ini saya berikan contoh ada 3 klien, maka saya asumsikan di sini masing-masing klien komputer A, B, dan C ini mendapatkan kecepatan sebesar 30 Mbps. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita coba bandingkan dengan switch. Kemudian hub juga memiliki kemungkinan tabrakan atau collision yang sangat tinggi. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan switch. Intinya sama, switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat, tapi dia jauh lebih handal. Mari kita coba lihat dari gambar ini, coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau di switch, komputer A akan mengirimkan paket ke komputer B, switch ini akan langsung meng-forward paket yang dikirimkan oleh komputer A langsung ke komputer B. Berbeda dengan hub sebelumnya, di mana kalau hub, trafficnya itu akan di-broadcast ke seluruh klien. Kenapa switch bisa demikian? Karena setiap host yang terhubung ke switch itu akan dicatat. Jadi otomatis switch akan mengenali nih paketnya sumbernya dari mana, tujuannya mau kemana. Dan pada saat pengiriman, switch sudah langsung bisa mengirimkan langsung ke tujuan tanpa membroadcast ke semuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tentunya switch memiliki kecepatan yang lebih cepat karena tadi switch sudah bisa mengenali arah trafiknya kemana, serta di sini setiap port bekerja secara independen. Jadi kapasitasnya tidak akan dibagi-bagi sejumlah klien yang terhubung, seperti yang ada di hub. Gambarannya seperti ini. Misalkan sebuah switch ini memiliki kecepatan 100 Mbps, maka setiap portnya akan memiliki kecepatan yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau ada 3 komputer, ya semuanya dapat kecepatan yang sama.
Kemudian di sisi lain juga switch memiliki opsi keamanan yang jauh lebih baik. Beberapa switch dapat dikonfigurasi atau istilahnya manageable switch. Jadi ini kurang lebih perbandingan antara hub dengan switch. Keduanya memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat untuk terhubung di satu jaringan, tapi switch sendiri memiliki kemampuan yang jauh lebih handal dibandingkan hub. Jadi itu kurang lebih gambaran umum mengenai perbedaan hub dan switch. Untuk saat ini mungkin switch akan jauh lebih banyak digunakan ya. Kalau hub itu teknologinya sudah mulai ditinggalkan. Kita lanjutkan. Kemudian ada router. Router di sini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Kemudian proses menghubungkan jaringan yang berbeda dikenal dengan istilah routing. Nanti ini akan kita bahas pada sesi tersendiri. Di sini gambarannya seperti kita lihat ada PC, ada jaringan internet. Anggaplah PC ini ada di jaringan lokal, kemudian internet itu kan jaringan publik. Nah, jika kita lihat di sini ada dua jaringan yang berbeda, di mana router ini akan berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Jadi komputer itu kan ada di jaringan private atau jaringan lokal, sedangkan internet itu merupakan jaringan publik. Kita bisa lihat bahwa ini adalah dua jaringan yang berbeda. Tentunya router akan berfungsi untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut. Ini beberapa contoh. Secara fisik bentuknya mungkin akan sama dengan switch atau hub, tapi secara fungsi itu sudah jelas sangat-sangat berbeda. Nah, lalu selanjutnya, apa perbedaan switch dengan router? Di sini perlu kita pahami, switch ini kan fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat. Ya, misalkan di sini ada 3 komputer, komputer A, B, dan C. Di mana kalau kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah jaringan. Kita asumsikan ini sebagai network A. Kemudian misalkan ada jaringan lain dengan nama network B. Nah, ini kan ada dua jaringan yang berbeda. Bagaimana untuk menghubungkan kedua jaringan yang berbeda? Pastinya di tengah-tengahnya perlu ada router. Jadi kita bisa simpulkan kalau switch itu digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat di satu jaringan. Sedangkan kalau router itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi sudah jelas ya definisi serta perbedaannya ada di mana. Oke, saya harap kalian bisa memahaminya. Saya lanjutkan. Di sini ada access point. Access point adalah sebuah perangkat keras yang menghubungkan perangkat atau piranti nirkabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti wireless. Contoh sederhananya ya misalkan di rumah kita punya access point terhubung ke internet, ada smartphone dan laptop yang terhubung ke access point menggunakan jaringan wireless. Jadi kalau misalkan pakai kabel itu bentuk fisiknya kelihatan kan ya, ada kabelnya. Kalau misalkan access point ini pakainya wireless, jadi kita tidak perlu hubungkan kabel dari smartphone atau laptop ke access point, tapi kita bisa terhubung langsung menggunakan media wireless. Nah, ini ada salah satu contoh perangkatnya, mungkin perangkatnya juga akan sangat beragam. Nanti kalian mungkin bisa cari-cari contoh lainnya ya, ini hanyalah gambaran umumnya. Selanjutnya ada perangkat yang namanya repeater, di mana perangkat ini digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Sebetulnya tidak hanya untuk Wi-Fi saja ya, tapi untuk jaringan kabel pun bisa. Hanya saja mungkin sekarang kita banyak temukan perangkat ini banyak diimplementasikan di jaringan wireless. Saya kasih contohnya sebagai berikut. Di sini ada access point yang terhubung ke internet dan pastinya access point ini memiliki jangkauan sinyal. Kemudian kondisi selanjutnya ada smartphone dan laptop. Kalau misalkan kita lihat, smartphone dan laptop ini berada di luar jangkauan sinyal access point. Maka kedua device tersebut tidak akan bisa terkoneksi. Nah, bagaimana supaya bisa terkoneksi? Kita perlu tambahkan perangkat repeater. Tujuannya untuk menambah jangkauan sinyal wireless. Sehingga smartphone dan laptopnya bisa terhubung ke jaringan. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah contoh perangkatnya dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh perangkat lainnya. Nanti silakan bisa kalian cari sendiri. Kemudian modem. Modem ini merupakan sebuah singkatan dari modulator demodulator, di mana ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke digital ataupun sebaliknya. Umumnya digunakan untuk terhubung ke internet ya. Jadi untuk kalian yang langganan internet pastinya akan memiliki sebuah modem yang diberikan oleh provider.
Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis, di antaranya ada dial up, DSL, GPON, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada device ya, kemudian ada ISP yang terhubung ke internet. Di tengah-tengahnya ada modem. Biasanya kita mendapatkan modem itu dari provider ketika kita berlangganan internet. Ataupun kalau misalkan kalian menggunakan jaringan seluler, itu ada modem seperti modem yang USB yang portable. Tapi biasanya kalau kita berlangganan internet rumahan, biasanya modemnya diberikan oleh provider. Nah, jadi modem ini akan melakukan autentikasi kepada ISP untuk bisa terkoneksi ke internet. Jadi di modem ini nantinya ada proses autentikasi lah ya, seperti login agar kita bisa terkoneksi. Nah, gambarannya kurang lebih modem tuh seperti ini. Kemudian ada NIC. Nah, di sini NIC atau Network Interface Card merupakan sebuah alat yang digunakan untuk terhubung ke jaringan. Jadi ini merupakan alat yang sangat wajib. Contoh sederhananya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat di komputer, di bagian belakangnya itu ada port Ethernet. Nah, port inilah yang biasanya kita gunakan untuk terhubung ke jaringan. Adapun bentuk lain dari sebuah NIC itu kurang lebih seperti ini. Ada NIC yang memiliki SFP port, tentunya ini akan menyesuaikan dengan media transmisi yang digunakan. Contoh kalau NIC yang menggunakan SFP port, itu menggunakan media kabel fiber optik. Kalau misalkan NIC yang memiliki Ethernet port, itu menggunakan media kabel twist pair atau UTP. Kemudian ada juga NIC yang menggunakan interface wireless. Nah, ini mungkin yang banyak digunakan untuk smartphone, tablet, ataupun perangkat yang lainnya ya. Nah, jadi kurang lebih gambaran mengenai NIC itu seperti ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai media, di mana pada media ini ada dua, ada kabel dan nirkabel. Kita mulai dari yang media kabel terlebih dahulu. Untuk media kabel, ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada koaksial, twist pair, dan fiber optik. Jadi 3 jenis kabel ini yang biasanya digunakan di media jaringan komputer. Kita mulai dari yang pertama, kabel koaksial. Jadi kabel ini digunakan untuk mengirimkan data yang membawa sinyal listrik berfrekuensi tinggi. Dapat digunakan untuk jaringan komputer, salah satunya pada topologi bus. Mungkin bisa kalian kenali di materi sebelumnya. Kalau topologi bus itu bentuknya memanjang dan ada satu kabel utama. Nah, kabel itu menggunakan kabel koaksial. Bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil contoh lain, mungkin kabel koaksial ini mirip kayak kabel antena atau kabel CCTV. Nah, sebagai konektornya, koaksial ini menggunakan kabel BNC, yang ini biasanya digunakan pada topologi bus. Kemudian ada juga F-konektor. Nah, untuk konektor ini biasanya digunakan untuk internet broadband. Mungkin sebelum fiber optik itu mulai populer, sebelumnya provider itu ada juga yang menggunakan kabel koaksial untuk mendistribusikan jaringan internet ke rumah-rumah. Biasanya mereka menggunakan F-konektor ini untuk menghubungkan dari kabel koaksial ke modem. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada twist pair. Nah, ini bisa saya bilang merupakan kabel yang paling umum digunakan pada jaringan. Di sini kita lihat ada 2 jenis ya. Ada yang UTP, kemudian ada STP. Dimana kalau kita lihat bentuk visualnya, UTP itu unshielded twist pair, yang mana tidak ada lapisan pelindung, sedangkan STP atau shielded twist pair, dia memiliki lapisan pelindung di dalamnya. Ya, tentunya STP secara performa akan jauh lebih baik karena memiliki lapisan pelindung yang mana itu bisa mengurangi interferensi atau gangguan. Jadi kalau kita lihat kabel twist pair ini memiliki 8 susunan warna yang saling berpasangan secara dililit atau berbelit. Nah, makanya namanya twist pair. Konektor yang digunakan itu menggunakan konektor RJ45. Nah, jangan salah. Biasanya kalau kita berbicara dengan konektor RJ itu ada 2 jenis. Ada RJ45, ada RJ11. Nah, yang digunakan untuk jaringan itu menggunakan konektor RJ45. Sedangkan RJ11 biasanya itu digunakan untuk kabel telepon. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian twist pair ini ada standar pengkabelan. Jadi kalian nanti bisa membuat kabelnya sendiri, tentunya dengan standar yang sudah ditentukan. Pertama, saya akan membahas jenis pengkabelan yang bernama strike. Jadi kalau strike bisa kalian perhatikan, ujung konektor A dengan ujung konektor B itu memiliki susunan warna yang sama. Fungsinya untuk apa? Di sini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Misalkan kalian mau menghubungkan perangkat komputer ke router, atau perangkat komputer ke switch, atau perangkat komputer ke modem. Intinya berbeda jenis. Sedangkan yang kedua, ini namanya pengkabelan crossover. Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa susunan warna yang disilang. Nah, ini peruntukannya untuk apa? Untuk menghubungkan perangkat yang sejenis. Misalkan komputer ke komputer, atau router ke router, switch ke switch. Nah, jadi dua pengkabelan ini perlu kalian perhatikan juga. Sebetulnya untuk saat ini pengkabelan seperti ini sudah tidak terlalu berpengaruh ya, karena perangkat saat ini sudah cukup canggih sehingga dia bisa mengenali. Tapi pada dasarnya kalian perlu ketahui ini juga karena nanti pada saat kita menggunakan simulasi, contohnya di Cisco Packet Tracer, pemahaman mengenai jenis kabel ini akan berpengaruh terhadap apa yang nanti kita simulasikan. Kemudian selanjutnya ada kabel fiber optik. Jenis kabel ini menggunakan transmisi cahaya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, kabel koaksial atau kabel twist pair itu masih ada lapisan tembaga, di mana transmisi datanya akan menggunakan aliran listrik. Sedangkan di kabel fiber optik ini lebih unik, karena dia menggunakan transmisi cahaya. Pastinya di kabel fiber optik ini memiliki kelebihan dibandingkan jenis kabel sebelumnya. Kabel fiber optik memiliki interferensi yang jauh lebih kecil ya, karena menggunakan media cahaya. Kemudian kapasitas bandwidth-nya pun lebih besar, serta jarak tempuhnya itu lebih jauh. Anggaplah kalau misalkan kabel sebelumnya itu maksimum jaraknya satu bentangan maksimal sampai 100 meter. Tapi kalau fiber optik itu bisa kilometer hingga puluhan kilo, bahkan ratusan kilometer ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi bentuknya secara fisik itu lebih kecil dibandingkan kabel twist pair maupun koaksial. Tapi secara performa ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kabel fiber optik ini kalau kita lihat di sini ada beberapa lapisan, mulai dari kabel jaketnya, kemudian ada strengthening fibers-nya, jadi kayak lapisan penguatnya seperti serabut, kemudian ada coating, cladding hingga core. Nah, di mana cahaya itu akan dipancarkan, nah kita fokus ke core-nya. Kabel fiber optik ini juga terdiri dari dua jenis, ada yang multi-mode, ada yang single mode. Di mana kita bisa lihat secara visual, intinya atau core yang ada di kabel fiber optik itu memiliki diameter yang berbeda. Kalau multi-mode, dia memiliki inti core-nya itu lebih besar dibandingkan yang single mode. Kemudian secara pancaran cahayanya itu pun memiliki pola yang berbeda. Biasanya multimode itu digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Kalau single mode itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Mungkin hingga puluhan kilometer ya. Selanjutnya, berikut beberapa konektor yang digunakan pada kabel jenis fiber optik. Jadi cukup banyak konektornya. Mungkin di antara semua konektor yang paling umum digunakan atau yang sering kita jumpai itu adalah SC konektor. Mungkin ini salah satu konektor yang kita banyak temui ketika kalian berlangganan internet dari provider, khususnya yang sudah menggunakan fiber optik. Biasanya mereka menggunakan SC konektor untuk menghubungkan ke modem. Nah, gambarannya seperti itu. Itu kurang lebih mengenai fiber optik. Selanjutnya ini informasi saja, informasi tambahan. Beberapa contoh perlengkapan yang digunakan untuk pengkabelan jaringan komputer. Yang pertama di sini twist pair wiring tool. Jadi tools ini biasanya yang digunakan untuk pengkabelan twist pair, UTP atau STP ya. Kemudian ada juga tools yang digunakan untuk pengkabelan fiber optik. Yang pertama dulu untuk pengkabelan twist pair, di sini yang pertama ada yang namanya crimping tool. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan antara kabel dengan si konektor. Nanti kita jepit menggunakan si crimping tool ini.
Kemudian ada punch tool, kemudian juga ada tester ya, LAN tester. Jadi kalau kita lihat kabel twist pair itu kan tadi ada 8 susunan warna kabel. Supaya memastikan kabelnya itu sudah tersusun dengan baik, ya nggak ada salahnya juga kita menggunakan tester. Khususnya untuk kalian-kalian yang baru nih. Kalau yang sudah terbiasa mungkin tester jarang dipakai. Tapi untuk memastikan kita bisa menggunakan tester. Kemudian untuk alat yang lain, khususnya di fiber optik, di sini ada alat namanya OPM ya, atau optical power meter. Biasanya ini digunakan untuk mengukur tegangan sinyal. Kemudian ada beberapa alat potong, ini juga sama alat potong, ada laser juga di sini. Nah, jadi kurang lebih ini beberapa gambaran yang berkaitan dengan tools pengkabelan. Kemudian kita akan berbicara mengenai wireless. Nah, untuk wireless sendiri di sini saya nggak akan terlalu menjelaskan terlalu dalam karena saya rasa untuk materi ini akan disampaikan tersendiri di video yang berbeda. Jadi saya coba berikan gambaran secara umum. Intinya, kalau wireless sendiri ini sebuah media yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data. Jadi kalau sebelumnya, kalau kita pakai kabel itu gelombang listrik, tapi kalau wireless gelombang elektromagnetik. Kalau kabel bentuk fisiknya terlihat, ada bentuk kabelnya. Kalau wireless mungkin ini tidak terlihat. Tapi intinya dengan wireless ini akan jauh lebih fleksibel ya. Kita nggak perlu tarik-tarik kabel lagi untuk bisa terhubung. Contohnya mungkin kita memiliki laptop atau smartphone, agar bisa terkoneksi ke internet ya kita tinggal hubungkan saja ke access point. Dan itu menggunakan media wireless. Ada beberapa standar yang ada di jaringan wireless. Nah, ini mungkin nanti perlu pembahasan mendalam, tapi secara intinya kalian cukup fokus ke standarnya saja. Di sini ada 802.11a, B, G, N, AC. Ada juga yang paling baru sekarang itu AX ya atau Wi-Fi 6. Kemudian frekuensinya ini bekerja di mana, kemudian maksimum data rate-nya ada di mana. Untuk masalah kecepatan ini teoritis ya, jadi standarnya mungkin kalau yang 802.11a kita lihat frekuensinya bekerja di 5 GHz, kemudian maksimum data rate-nya 54 Mbps. Ini teorinya segini, tapi implementasi di lapangannya jelas nanti akan berbeda, tergantung situasinya seperti apa. Maka dari itu pembahasan mengenai wireless nanti saya akan pisah di video tersendiri. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya simpulkan, di video ini kita sudah mempelajari mengenai perangkat keras atau hardware yang digunakan pada jaringan komputer. Kemudian yang kedua adalah media, baik itu media kabel maupun media wireless. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya yang sedang mempelajari jaringan komputer. Itu saja dari saya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.